Al-Habib. Sebelumnya Perkenalkan, nama saya Bima Lina Satrio, nomor absen 10. Saya Nuris Ketitama Putra, nomor absen 29. saya Padua Tines Ikandari, nomor absen 30. Saya Naswa Azhara, nomor absen 27. Saya Sabrina Lisa Putri, nomor absen 33. Dan saya Adnan Panjamiko, nomor absen 2. Juraij adalah seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang waliullah dengan tingkat derajat kedekatannya kepada Allah benar-benar dekat. Sampai-sampai Juraij menjadi orang yang paling banyak ibadahnya di antara kaumnya. Sampai-sampai Juraij ini membuat soma'ah. Soma'ah itu adalah tempat peribadatan yang dia buat di samping rumahnya yang terbuat dari tanah liat. Dia ingin menjauh dari perkara-perkara dunia. Pekerjaannya hanya bertapa di tempat yang disebut soma'ah ini. Kerjaannya begitu saja. Dari pagi hingga malam kerjaannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan dirinya daripada huru-hara dunia. Apalagi itu orang-orang mengubah ayat-ayat Allah, tahrif Allah, hingga akhirnya Juraij ini memisahkan dirinya daripada khalayak ramai dan memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juraij ini tinggal dengan ibunya, tapi Juraij ini lebih suka tinggal di soma'ah di tempat peribadahannya. Sehingga ketika ibunya butuh sesuatu kepada Juraij, biasanya ibunya keluar dan mendatangi tempat peribadahan si Juraij untuk meminta tolong kepada Juraij tentang apa yang diinginkan oleh ibunya. Namun pada suatu hari Juraij ini benar-benar sedang ada di puncak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi husu-husunya, Juraij yang Masya Allah, Tabarakallah, Al-Abid, At-Taqi, As-Soleh, As-Syahid. Pada saat itu Juraij sedang berada di puncak peribadahannya. Tidak ada orang-orang yang tidak mengenal Juraij. Masyarakat pada saat ketika disebutkan tentang Juraij, mereka langsung tahu, oh itu ya manusia soleh, manusia bertakwa, manusia begini begitu dan lain-lain. Semua orang tahu tingkat kedekatan Juraij dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja suatu hari Juraij ini sedang berada di puncak ibadahnya. Kemudian ibundanya memanggil Juraij, "Wahai Juraij, wahai Juraij." Ibunya memanggil si Juraij, kemudian kebingungan, aku menjawab ibuku atau melanjutkan sholatnya. Namun Juraij memilih melanjutkan sholatnya. Asal teman-teman tahu, sholat itu ada dua, ada sholat wajib dan sholat sunnah. Apabila ketika sholat wajib lalu kita dipanggil oleh ibu, maka hendaknya kita mempercepat sholat atau mengeraskan suara bacaan sholat kita, sehingga ibu tahu kalau kita sedang melaksanakan sholat. Lalu setelah sholat kita selesai, kita harus segera mendatangi ibu. Namun apabila ketika sholat sunnah lalu kita dipanggil oleh ibu, maka kita bisa langsung membatalkan sholat dan segera mendatangi ibu. Juraij pada saat itu memilih untuk tidak membatalkan sholatnya ketika ibunya memanggil, karena sang ibu menyadari bahwa Juraij tidak menjawab panggilan darinya. Kemudian beliau langsung pulang ke rumahnya dalam keadaan sakit hati. Bahkan setelah sholat pun Juraij tidak mendatangi ibunya. Kemudian di hari kedua, ibunya membutuhkan sesuatu. Sang ibu pun memanggil Juraij, "Wahai Juraij, wahai Juraij." Namun lagi-lagi Juraij tidak menjawab panggilan dari ibunya.
Juraij pun kebingungan dan berkata dalam hati, batalkan atau tidak, batalkan atau tidak. Padahal pada saat itu Juraij sedang menjalankan sholat sunnah yang seharusnya bisa dibatalkan dahulu dan segera mendatangi ibunya. Tetapi Juraij tidak melakukannya. Juraij tetap melanjutkan sholat sunnahnya sampai selesai tanpa mendatangi ibunya lagi. Dan lagi-lagi ibunya pun pulang ke rumahnya dalam keadaan sakit hati. Ibunya pun berkata, bukankah menjawab panggilanku juga merupakan ibadah? Juraij benar-benar membuatku patah. Hal tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Kemudian karena rasa sakit hatinya ini, ibunya pun berdoa kepada Allah, semoga Allah tidak mematikanmu wahai Juraij sampai kamu melihat atau kamu terkena fitnah dari seorang wanita-wanita pezina. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekuasaan dan kehendaknya mengabulkan doa ibu Juraij. Sesungguhnya doa ibu lebih kuat daripada doa seorang anak. Sebenarnya dalam kisah ini ada teguran untuk teman-teman semua bahwa kita boleh beribadah, tetapi jangan dipahami bahwa konsepnya beribadah hanya takbir, tahlil, atau sekedar sholat dan sebagainya. Banyak ibadah-ibadah lain yang harus diutamakan, dan Juraij tidak paham mengenai ini. Juraij tidak tahu apa yang harus diutamakan di hari itu. Ini bukanlah tipikal ahli ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pagi hingga malam, pekerjaannya beribadah terus-menerus. Semua orang benar-benar mengagungkan sosok Juraij. Pada saat itu, ada seorang perempuan yang hidup di daerah yang sama dengan Juraij. Perempuan ini adalah perempuan yang tidak benar. Perempuan ini tiba-tiba ingin menfitnah kepada Juraij. Kemudian perempuan ini mendatangi Juraij. Digoda-godalah si Juraij dengan kecantikannya, dengan kecerdasannya. Tapi Juraij mengatakan, aku takut kepada Allah. Ditolak mentah-mentah perempuan ini, sampai berkali-kali ditolak sama Juraij. Perempuan ini heran, ini manusia macam apa ini? Diajak zina, diajak enak-enak, tapi nggak mau. Ini bukan manusia biasa ini, kata si perempuan. Perempuan ini marah. Marahnya luar biasa. Dia yang awalnya goda, tapi dia yang marah. Si perempuan ketika sedang menggoda Juraij seringkali melihat ada seorang penggembala di sekitar tempat peribadatannya si Juraij. Perempuan ini akhirnya mendatangi si pengembala tersebut dan mereka punya ide buruk. Digodalah si pengembala tersebut dan melampiaskan nafsu dengannya. Setelah melewati beberapa masa, perempuan ini ternyata hamil dari si pengembala tersebut. Semua orang panik, kenapa perutmu membesar? Sang wanita pun menjawab, ini adalah anak Juraij. Akibatnya, orang-orang pun mendatangi Juraij dan menghancurkan tempat ibadahnya. Juraij yang mendengarkan suara-suara itu langsung keluar dan dicaci maki oleh orang-orang. Melihat demikian, Juraij pun mengambil wudhu, lalu sholat 2 rakaat. Setelah sholat, kemudian disentuhlah perut anak itu menggunakan ujung jarinya. Kemudian ditanya kepada anak tersebut, siapa nama bapakmu? Tiba-tiba bayi itu bisa bicara, lalu melihat ke kanan dan ke kiri. Dan ia melihat bapaknya yang merupakan seorang pengembala. Langsung ditunjuk itu bapaknya, dia ayahku. Dan orang-orang langsung menangkap pengembala tadi sebab ia ingin lari. Kisah itu terekam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat tersebut Nabi SAW menceritakan, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yatakallam fil mahdi illa salasatun. Isa wa kana fi bani Israila rajulun yuqalu lahu Juraijun kana yusolli ja'athu ummuhu fada'athu faqala ujibuha aw usalli faqalat Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal muamisat wa kana Juraijun fi sawma'ati fata'arradat lahum ra'atu wa kallamathu fa'aba fa'atat ra'yan fa'amkanathu min nahsiha fawaladat hulama faqalat min Juraijin fa'atawhu fakasaru sawma'atahu wa anzaluhu wa sabbuh fatawaddo awasalla summa atal hulama faqala man abuka ya hulamu qala ar-ra'i qalu nabni sawma'ataka min zahabi qala
la illa min tin. Artinya, tidak ada yang berbicara pada saat dalam buayan kecuali ada 3. Pertama adalah Isa alaihissalam. Kedua adalah bayi dalam kisah seorang pria dari Bani Israel bernama Juraij. Saat Juraij sedang sholat, ibunya datang memanggil. Dalam hatinya, Juraij berkata, "Apakah menjawab ibuku atau aku tetap sholat?" Maka ibunya pun berdoa, "Ya Allah, jangan matikan dia sebelum melihat wajah wanita pezina." Kala itu Juraij sedang berada dalam tempat ibadahnya. Suatu ketika, seorang wanita menawarkan dirinya. Ia mencoba menggoda, namun Juraij menolaknya. Akhirnya, wanita itu tidur dengan seorang pengembala kambing dan melampiaskan nafsu dengannya. Lahirlah seorang bayi. Saat ditanya bayi itu dari siapa, sang wanita pun menjawab, "Dari Juraij." Akhirnya, orang-orang pun mendatangi Juraij dan menghancurkan tempat ibadahnya. Mereka memerintah Juraij turun dan mencaci makinya. Melihat demikian, Juraij pun mengambil wudhu lalu sholat. Usai sholat, ia menemui sang bayi lantas bertanya, "Siapakah ayahmu, hai bayi?" Tak dikira bayi itu pun bisa menjawab, "Pengembala kambing." Karena merasa salah tuduh, orang-orang Bani Israel berkata kepada Juraij, "Kami akan membangun tempat ibadahmu lagi dari emas." Namun Juraij menolak, "Jangan, dari tanah saja." Dari kisah tadi, ada banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Yang pertama, betapa bahayanya durhaka kepada orang tua dan menyakiti perasaan keduanya. Doa keduanya mustajab, meskipun isinya kurang baik. Kemudian yang kedua, Allah senantiasa menyelamatkan seorang hamba saleh dan bertakwa. Yang ketiga, Allah Maha Kuasa untuk membuat bayi baru lahir bisa bicara. Yang keempat, orang yang sedang sholat sunnah diwajibkan membatalkan sholatnya ketika salah seorang kedua orang tuanya memanggil. Kemudian yang kelima, di balik ujian seorang hamba, pasti yang ada kebaikan selama ia tetap bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, hati orang-orang yang saleh tetap teguh, yakin, dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, kisah di atas menetapkan adanya karomah para wali atau kekasih Allah. Yang kedelapan, wudhu juga sudah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Yang kesembilan, orang-orang saleh segera menunaikan sholat tatkala datang musibah atau ujian yang menimpanya. Yang kesepuluh, orang-orang jahat tak henti-hentinya berusaha mencemarkan nama baik orang-orang saleh. Yang ke-11, tidak boleh terburu-buru membenarkan tuduhan tanpa bukti. Wallahualam. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah ditonton. Wassalamualaikum